Dia kamu benar-benar mencintainya, walaupun pada akhirnya kamu tidak dapat visa atau KTP Hong Kong, dia akan mempertahankanmu. Jadi tujuanmu menikah sama dia itu bukan KTP Hong Kongnya, tapi karena kamu mencintainya dan ingin bersamanya. Benar tidak? Tadinya sih gitu, Miss. Cuman kan aku kan udah mau ya setahun kan sama dia, terus baru sekarang tuh kayak dia tuh sering emlay gitu loh. Jadi ngomongnya aja, tapi tuh nggak dibuktiin sama dia. Jadi tuh aku mikirnya gitu loh. Ya orang Hongkong kan gengsinya gede-gedean, Mando. Paham nggak maksud tuh? Apakah kamu kira aku sama suamiku nggak pernah bertengkar? Bertengkar hebat juga. Jadi orang Hongkong itu memang memlay. Dia romantis sih romantis, tapi kadang-kadang dia itu ada sedengnya, dia tuh nggak peduli gitu loh. Seolah-olah nggak butuh gitu loh, paham nggak maksudnya? Aku tuh kesannya gini loh, Miss, kan dia kan pengennya tuh cepet-cepet nikah terus kan. Jadi aku tuh ngurus soalnya dokumen aku sama yang di Indo kan beda kan. Terus aku nggak biasa sebenarnya Indo. Kalau kamu pengen nikah, aku bisa bantu sih. Aku tuh coba nguji dia gitu loh. Dia tuh emang beneran mau bantu aku enggak. Aku ngomong gini, kamu ada duit enggak? Aku kurang gitu loh. Terus kata dia, nanti loh, Chan, hati loh gitu loh. Sering ngomong gitu. Oh ya udah, 1 kali 2 kali aku tuh tungguin gitu loh. 3 kali dia tuh tetap kayak gitu. Terus kan WA-nya kan aku sadapan gitu. Dia tuh ada temen cewek. Baru kenal itu baru 2 hari apa 3 hari itu dia ngomong gini, bisa bantu aku nggak, kasih aku 3.000 dulu, kata dia. Dia langsung ngechat temennya, pura-pura ibunya masuk rumah sakit gitu, suruh minjemin. Jadi duitnya itu langsung dikasih ke dia. Kata aku, loh, padahal aku cuma minjem 1.000 untuk dokumen buat kita nikah, tapi nggak dikasih. Temennya yang minta 3.000 langsung diusahain loh, Miss. Nggak ada usahanya buat aku, tapi kalau temennya yang minta itu pasti diusahain sama dia. Jadi sebenarnya di hatimu ada keraguan. Aku tuh sekarang tuh jadi yang dulunya tuh diem. Aku tuh orangnya tuh nggak pernah ngomong, kalau marah pun diem aja gitu loh, Miss. Cuma sekarang jadi tuh kayak bom waktu gitu loh, Miss. Jadi tuh sekarang tuh aku ngomong belak-belakan aja, aku tuh nggak cinta sama kamu, aku tuh udah nggak percaya lagi apapun yang kamu omongin gitu loh, Miss. Katanya nggak apa-apa, yang penting aku sama kamu. Kalaupun kamu nggak cinta sama aku, yang penting aku sama kamu, kata dia gitu. Loh, maksudnya piye gue? Nggak tahu loh, Miss. Kata aku, kamu cari aja wanita lain. Kata aku loh, banyak loh wanita yang bisa nerima kamu, banyak yang lebih baik gitu. Kata dia, nggak mau, kata dia. Kalau emang kita nggak bisa bareng-bareng, aku mati aja, kata dia gitu. Tiap hari nangis, Miss, di jalan nangis kalau ketemu itu. Hah? Lagi-lagi Hongkong mau di jalan nangis ah? Iya, Miss, kata aku malu loh. Aku yang cewek juga nggak pernah nangis, ngomong gitu. Ya kamu mah senang bikin aku nangis, katanya. Senang nyakitin aku. Kalau aku nangis kamu tuh ketawa, katanya. Kayak gitu. Aku sadar sendiri, malu. Di jalan tuh nangis, Miss, beneran. Wah, bisa-bisanya kayak gitu. Kan juga aneh juga. Iya. Ya udah, intinya ya kamu gini aja, Ndok. Kamu memang nggak mencintainya, nomornya diblok loh, kan dia nggak tahu siapa kamu. Dia tuh ngubungin keluargaku loh. Ngubungi keluargamu jauh di sana kan ya juga nggak paham dan nggak tahu. Kalau kamu benar tidak mencintainya dan kamu ingin pergi darinya, kamu bisa melakukan apa aja. Tidak ada alasan untuk bersama dia kalau kamu tidak mencintainya loh. Tapi kalau kamu masih mencintainya ya beda lagi hitungannya. Jadi tuh jadi tuh setengah-setengah, Miss, yang dulunya full cinta, dia tuh sekarang tuh kayak rasa kasihan sama, kok aku tuh nggak mau anak orang tuh kenapa-napa gitu, jadinya tuh kayak gitu. Gini loh, Dok, kamu belum nikah, dia sudah mengancam kamu. Gimana kalau kamu sudah menikah, bunting? Dia main sama perempuan lain, dia juga akan mengancam bunuh diri juga. Apakah kamu akan tersiksa karena itu? Paham nggak maksud saya? Saya tuh pernah mencintai seseorang dan lakinya itu kayaknya main-main aja sih menurutku. Laki-laki nggak mungkin bunuh diri demi wanita. Bohong itu. Dia bunuh diri itu pura-pura karena dia tidak bisa menikmati wanita lain. Itu bisa jadi. Tapi kalau laki-laki muda pengen bunuh diri gara-gara kamu, jangan GR deh. Paham maksud tuh? Jadi laki-laki kalau ngerayu apapun bisa jadi, Mas sayang. Mungkin dia lagi putus asa sama orang lain dan kamu jadi pelampiasan saja.
Walaupun tidak semua laki-laki seperti itu. Jadi berpulang pada kamu percaya sama dia, ya jalani, nggak percaya tinggalkan. Kalau saya pribadi, laki-laki cengeng kayak gitu, belum menikah, bagaimana mungkin dia bisa jadi kepala rumah tangga kalau dia dikit-dikit putus asa pengen bunuh diri? Bener nggak? Bener nggak menurutmu? Benar. Halo? Iya, Miss. Bener nggak menurutmu? Jadi secara logika, kalau laki-laki sebagai kepala rumah tangga mencintaimu, nggak mungkin dong dengan mudah ingin mengakhiri hidup demi kamu. Itu menurutku terlalu drama banget gitu loh. Iya. Terus juga kalau ribut itu, dia tuh ini bilang ke ibunya, terus ibunya tuh ngomong jangan berantem terus. Ya tuh kalau berantem sama kamu tuh nyakitin diri dia sendiri, kata dia gitu. Iya, kalau hari ini aja dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, bagaimana dia suatu saat punya anak sama kamu, Dok? Karena saya takut ntar setelah menikah sama kamu yang jadi pembantunya. Kamu diperlakukan bukan layaknya sebagai seorang istri. Ngerti? Kalau menurut pendapat saya, jika kamu tidak mencintai, jangan pernah masuk ke lubang itu. Jangan pernah masuk ke perangkap itu. Kecuali kamu memang ada niatan yang tidak baik. Kalau kamu niatnya baik dan ingin mengakhiri, ya udah akhiri, Mas sayang. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu. Ngerti? Ngerti nggak sayang? Ngerti, Miss. Halah. Jadi menurutku kalau kamu tidak mencintai dia, kalau kamu tidak lagi sayang sama dia, kalau cuma sebatas rasa kasihan, tinggalkan. Tapi kalau kamu tidak mencintainya, tapi kamu masih butuh uangnya, ya udah bareng aja sama dia. Tapi kalau kamu memang tidak mencintainya, tidak butuh uangnya, dan ingin pergi dari dia, apapun bisa terjadi. Kamu bisa melakukan apapun, kamu bisa pergi tanpa jejak, dan kamu tidak akan pernah peduli. Tapi kalau di hatimu masih ada alasan untuk tinggal sama dia, ya pertahankan alasan itu, sayang. Bingung ya? Bingung ya, Dok? Iya. Maka dari itu, kalau kamu masih ragu, sebaiknya tinggalkan. Atau menenangkan diri jika suatu saat kamu lebih berat sama dia, lebih mementingkan dia, ya coba lagi untuk bersama dia. Ngerti nggak? Ngerti. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Makasih ya, Miss. Ya, kalau libur main ke kantorku loh, Homa? Ya. Oke. Pokoknya, kamu masih ragu, jangan mengambil keputusan. Diam sesaat dan berdoa. Homa? Makasih, Miss. Yuk, bye-bye. Bye. Oke, sekali lagi, saya kurang tahu bagaimana ceritanya, bagaimana. Sebentar ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang saat ini ingin menikah dengan orang Hong Kong tapi takut dan ragu, pastikan dulu dirimu jika kamu belum ambil keputusan. Karena saya tidak ingin setelah menikah kamu akan menyesal. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.